Islam pembelaan keyakinan agama Islam. Nah, sehingga yang sering kami gaungkan itu, kalau kita melihat dari pribadi-pribadi yang muncul kemudian untuk mendebat dengan kita lihat strategi pendidikannya itu apa stratenya. Apakah dia STT, ya, lulusan sarjana teologi? Ya. Kalau mereka datangnya dari sana, kita akan berbicara dengan mereka secara ilmiah. Kita bedah Bible dan Al-Quran di meja akademisi. Supaya umat tahu. Contoh, Tuhannya orang Yahudi itu memiliki gelar sama seperti Asmaul Husna. Ya. Elohim, Eloah, El-Rai, Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, dan seterusnya. Begitu kalian ambil kitab itu, kalian jadikan sebagai perjanjian lama di agama kalian, semua gelar-gelar Asmaul Husna itu berubah menjadi Theos, dewa. Masuk ke Indonesia, yang tadinya Theos harusnya berubah menjadi dewa, kalian ganti dengan sebutan nama Tuhan umat Islam menjadi Allah. Oh, sebenarnya itu awalnya. Ya. Cuma diganti nama aja. Yes, ya, kita marah dong. Oh. Sebagai orang yang paham tentang apologet, pasti marah. Kenapa? Tidak patut Allah punya anak. Kalian menyebut Yesus anak Allah. Oh. Sementara kitab kami mengatakan Allah tidak punya anak. Tapi kalian memaksakan. Mau tidak kira-kira nih? Kalau dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau nggak? Nggak mau lah. Nggak mau dong. Nah, begitulah kita. Kata Allah, kalian pakai pada tempat yang tidak seharusnya. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Data berlanjut, Yohanes 1 nomor 14. Dan Allah yang adalah firman itu telah menjadi manusia. Ada 3 sosok berarti ini. Nah, yang menjadi konsentrasi kita di sini adalah Allah menjadi manusia. Mau terima? Sebagai muslim mau terima? Oh enggak, ini beda konsep dong. Makanya mereka tidak punya hak menggunakan nama Allah untuk menjadi sembahan mereka. Harusnya, dan dewa itu telah menjadi manusia. Nah itu baru betul. Bukan terserah lagi, itu memang sumbernya original teks kitab mereka itu. Kan Theos tuh. Theos dalam bentuk original teks masuk ke Indonesia menjadi dewa. Berarti Yesus itu adalah anak dewa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada urusan kita. Lakum dinukum waliyadin. Tapi sekarang Anda masuk, nabrak jantung kita nih. Jantung keislaman. Anda hantam bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah yang punya anak bernama Yesus. Marah dong kita. Untung baik umat Islam itu rahmatan lil alamin. Nggak anarkis. Nah, kira-kira anarkis nggak mereka kalau dikatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, itu baru. Marah dong dia. Marah. Nah, kita ini gimana dong? Allah tidak mempertahankan ketuhanannya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Melainkan mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dan Allah mati digantung di atas pohon. Gitu, sebutannya gitu. Lah iyalah, coba buka sekarang di Google. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi jangan kalian itu bertanya kenapa ada Bang Suma dan tim. Karena ini yang harus kami luruskan. Sakit hati kami umat Islam digituin Tuhan kami. Coba. Jadi kalau penciptanya aja mati, yang menciptakan berarti Allah mati dong. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Tuhan kita Allah tak mati. Kenapa kau katakan mati? Marah dong kita. Tapi kalau yang mati itu adalah Theos, yang mati itu adalah Yesus, yang mati itu adalah Bapa, ya itu kan agamamu. Islam tak mengurusi itu. Tapi kan kalian yang masuk ke dalam menghantam kami, sehingga ada perlawanan. Ya karena aslinya ternyata namanya bukan, saya pikir awalnya emang udah itu. Oh bukan Dinda, bukan. Aslinya tuh baru di sini. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas. Kalau di bahasa Inggrisnya? God. God ya? God. Cuma di Indonesia yang disebutnya Allah? Cuma di Indonesia. Dan dirubah lagi enggak ya? Enggak, mereka enggak mau. Apa alasan mereka ketika kita berdebat? Baik dari kalangan akademisi mereka. Apa kata mereka? Ya itu kan kesalahan kalian. Kenapa enggak protes ke lembaga Bible Indonesia? Yang mereka bilang bahwa ya Yesus dengan Isa itu beda gitu. Beda, tapi ngapa ngambil Tuhannya Isa? Kan? Ya benar-benar. Iya, maksudnya ketika itu mereka komplain, tapi masalah Allah nggak diganti. Ya kan? Terus Anda benci Nabi Muhammad tuh. Dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Kata Rasul, kata Nabi, kata Imam, Iman, Syafaat.
Roh Kudus. Kan dari Nabi Muhammad. Kalian benci tapi ajarannya kalian ambil. Bahasa Arab semua itu. Iya. Dan itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa murni Al-Quran. Benci tapi ambil barangnya. Nah, saya kira gitu. Itu bagian dari strategi marketing sebenarnya sih. Siap. Betul, betul. Wah, ini kayaknya nggak akan habis kalau ngobrol Bang Zul. Saya menikmati obrolan ini ya. Banyak hal baru yang saya tahu ya, baru saya dengar ini, mind blowing juga. Dan saya rasa mungkin juga banyak teman-teman yang ngerasa ini kayaknya perlu diketahui ya teman-teman lain yang belum lihat ya. Makanya sebar sebanyak-banyaknya, share linknya juga sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. Jangan khawatir, kita nggak akan minta monetize-nya karena kita lagi di setrap sama YouTube. Oh iya? Nggak apa-apa, tapi ini seru. Tapi yang seru di sini adalah ternyata bahwa tipe dakwah seperti ini juga ternyata di era sekarang yang teknologi lagi tinggi-tingginya gitu, yang seolah-olah sekarang banyak fitnah dari sosial media, dari gadget segala macam, ternyata banyak juga hikmah yang bisa didapetin yang tanpa difikirkan para pembuatnya mungkin akan melalaikan, tapi justru malah mengembalikan kepada akidah. Iya. Mudah-mudahan ini sebuah wujud nyata bagaimana mereka membuat makar Allah, tapi Allah punya cara makarnya sendiri. Masya Allah. Terima kasih Bang Zul untuk hadir di sini. Sama-sama, Jangan kapok kalau ke Jakarta, berkabar lagi. Insya Allah. Atau kita kalau lagi ke Makassar, boleh. bisa. Jadi bisa sambil makan, bisa buka masker ya kata. Nah, asal nggak ada syuting aja. Salam buat. Ada mungkin kata-kata terakhir buat teman-teman? Ya, kalau saya hanya berpesan ya kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa kalau kita tidak mampu kemudian mengambil bagian dari misi dakwah apologet ini, paling tidak kita jangan balik membenci. Karena kita hari ini mungkin bangga dengan keislaman kita. Siapa yang bisa menjamin besok ketika kita sudah tidak ada, anak-anak kita masih Islam. Anak-anak kita, cucu-cucu kita masih Islam. Ketika tak ada yang punya metode untuk membentengi mereka, akidah mereka. Ya. Karena selama ini ayat-ayat tentang orang-orang kafir hanya disuarakan di masjid. Ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yang dengar siapa? Orang Islam dalam masjid. Ya. Untuk apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Tapi di masjid dibacakan. Siapa yang mau mendengar orang kafir? Orang Islam semua di situ. Ya. Jadi perintahnya ud'u ila sabili. Diperintahkan kemudian. Lalu Allah menyuarakan innalladzina amanu faqatilu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Innalladzina kafaru yuqatilun fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya syaitan, perangilah saudara-saudara setan. Kan ada perintah. Ya. Jadi kita harus memerangi itu dengan cara apa ya? Mereka yang menghujat, kita hentikan hujatannya dengan jangan hantam pakai Quran karena mereka nggak beriman. Hantam pakai Bible. Makanya saya katakan tadi, musuh terberat mereka, termasuk pendeta, musuh terberatnya adalah Bible-nya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, mumpung kita ya satu keuntungan bisa jumpa dengan beliau, ya, anak yang baik, saudara yang baik, yang namanya begitu harum. Saya banyak mengenal beliau dari sosok beliau dari almarhum Coach Stefan, ya sahabat saya. Mudah-mudahan beliau diberi nikmat keselamatan ya. Bahwasanya dengan adanya undangan ini, saya kemudian tidak tawar-tawar, di mana banyak yang undang juga kita masih perhitungkan ya, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan. Saya hanya ingin berpesan untuk yang kedua kalinya, bahwasanya dunia apologet ini dibenci ataupun tidak akan tetap hadir di mata kita. Tetap Anda buka HP, buka sosial media, di situ akan muncul materi-materi apologet. Jadi saatnya lah sekarang kita merenung untuk meninggalkan atau mencintai dunia apologet ini. Sekira gitu, Dinda. Waduh, menarik ya. Dari sini makin jelas ya teman-teman semuanya, dari tayangan ini bahwa konsep atau narasi semua agama sama itu sangat keliru. Jadi teman-teman, lakum dinukum waliyadin adalah tidak mengganggu peribadatan orang lain, tapi jangan sampai terjebak dalam narasi bahwa semua agama sama. Karena ya apa gunanya keluar al-kafirun kalau semuanya sama kan itu ya. Ya, ini makin menarik, makin penasaran. Saya juga ingin lihat langsung live-nya di TikTok. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya silakan follow akun TikTok beliau. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tuliskan di kolom komen kira-kira